Alpha Code, ritual 30 menit sehari untuk hidup sukses. Penulis, Debbie Tanamal, Performance dan Career Coach. Daftar isi, Bab 1, Self-Awareness. Bab 2, Understanding Our Mind. Bab 3, Your Ideal Life atau Your Vision. Bab 4, Your Why atau Life Purpose. Bab 5, Your How atau Goal. Bab 6, Gratitude, the Seed of Positive Thinking. Bab 7, Be Aware of the Virus. Bab 8, No Plan, No Victory. Bab 9, After Work, Determine Your Future. Bab 10, The New You. Bab 1, Self-Awareness. Self-awareness is a key to self-mastery. Oleh Gretchen Rubin. Self-awareness itu kan basic banget. Sudah lama banget itu. Itu berarti mengenal dirimu sendiri, bukan? Yailah, self-awareness. Saya sih tahu temperamen saya. Melankolis, kolerik. Saya juga tahu kelebihan dan kekurangan saya. Sudah loloslah saya. Hah? Self-awareness? Bukannya itu mah sejak kuliah S1 udah diajarin ya? Apalagi yang so special about that? Pada saat membaca self-awareness, mungkin sebagian dari Anda juga berpikir sama seperti saya. Saya juga demikian awalnya. Sebagai salah satu pengajar materi soft skill dalam kurun waktu 15 tahun, saya sempat berpikir, loh, kok diangkat lagi self-awareness? Apa sih menariknya? Bila Anda membaca buku The Future of Higher Education, How Emerging Technologies Will Change Education Forever oleh Lasse Rohinian, ada dua kelompok, yaitu People Skill for Future dan Business Skill for Future. Dari tabel di halaman berikut, dapat dilihat bahwa self-awareness dan self-assessment muncul sebagai salah satu keterampilan yang penting dari people skill. Demikian juga dari buku Artificial Intelligence, 101 Things You Must Know Today About Our Future. Terlihat ada 4 komponen area dalam future skill: learning how to learn, artificial intelligence and blockchain, creativity mindset, and social intelligence. Self-awareness termasuk salah satu aspek pada future skill yang dibahas di buku tersebut. Self-awareness diartikan helping people to recognize their full potential and areas that might need to be improved. It can also help people to identify and accept their uniqueness, which can add self-esteem and motivation for learning. Self-awareness adalah kesadaran diri terhadap potensi dan area yang perlu dikembangkan oleh seseorang, yang membantu individu agar dapat mengenal dan menerima keunikannya, dan otomatis akan menambah kepercayaan dirinya, serta memotivasi untuk pembelajaran lebih lanjut. Studi psikologis oleh self-awareness dapat ditelusuri kembali di tahun 1972 oleh psikolog Shelley Duvall dan Robert Wickland, yang menyatakan kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengambil diri sendiri sebagai objek pemikiran. Orang dapat berpikir, bertindak, dan mengalami. Mereka juga dapat berpikir tentang apa yang mereka pikirkan, lakukan, dan alami. Psikolog Daniel Goleman telah mengusulkan definisi yang lebih populer tentang kesadaran diri dalam bukunya yang terlaris Emotional Intelligence, sebagai mengetahui keadaan internal seseorang, preferensi, sumber daya, dan intuisi. Definisi ini lebih menekankan pada kemampuan untuk memantau dunia batin, pikiran, dan emosi ketika mereka muncul. Self-awareness diawali dengan pemahaman terhadap human mind dan potensinya, serta bagaimana memaksimalkan potensi itu dengan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Dalam buku Neuro Leadership in Action, kepemimpinan yang berbasis sistem kerja otak dan human mind sangat diperlukan
terutama dalam mendukung naluri para pemimpin untuk lebih sukses dengan membangun kepercayaan diri dan persepsi positif dirinya. Oleh Roy T. Amboro, mengapa kesadaran diri penting? Menurut Daniel Goleman, kesadaran diri adalah landasan utama kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memonitor emosi dan pikiran kita dari waktu ke waktu adalah kunci untuk memahami diri kita dengan lebih baik, berdamai dengan siapa kita, dan secara proaktif mengelola pikiran, emosi, dan perilaku kita. Selain itu, orang yang sadar diri cenderung bertindak secara sadar daripada bereaksi secara pasif, berada dalam kesehatan psikologis yang baik, dan memiliki pandangan hidup yang positif. Mereka juga memiliki pengalaman hidup yang lebih mendalam dan lebih cenderung berbelas kasih kepada diri mereka dan orang lain. Sejumlah penelitian telah menunjukkan kesadaran diri sebagai sifat penting dari para pemimpin bisnis yang sukses. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Green Peak Partners dan Cornell University yang memeriksa 72 eksekutif di perusahaan publik dan swasta dengan pendapatan dari US 50 juta dolar hingga US 5 miliar, ditemukan bahwa skor kesadaran diri yang tinggi adalah prediktor terkuat dari keseluruhan keberhasilan. Psikolog Matthews Killingworth dan Daniel T. Gilbert menemukan hal yang menarik, bahwa hampir separuh dari waktu kita beroperasi dengan pilot otomatis atau autopilot, tidak sadar akan apa yang kita lakukan atau bagaimana perasaan kita ketika pikiran kita mengembara ke tempat lain selain di sini dan sekarang. Kesadaran diri bisa dibilang masalah paling mendasar dalam psikologi, baik dari perspektif perkembangan dan evolusi. Adalah subjek yang kaya dan rumit. Sebagai manusia, kita mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami diri kita sendiri jika ada tujuan seperti itu. Transformasi pembangunan ke depan akan diwarnai oleh berbagai ketidakpastian, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity atau VUCA. Sehingga dibutuhkan mental dan mindset yang benar supaya kita tidak terbawa arus dan kita bisa memberikan respon yang benar terhadap hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita. Dalam buku ini, penting untuk diperhatikan bahwa kesadaran diri tidak hanya tentang apa yang kita perhatikan tentang diri kita, kekuatan, kelemahan, temperamen, kepribadian, tapi juga bagaimana kita memperhatikan maupun memantau dunia pikiran dan emosi kita. Semoga bab-bab berikut dalam buku ini membantu perjalanan dalam menjelajahi, memahami, dan menjadi the new you. What is necessary to change a person is to change his awareness of himself. Abraham Maslow.